Selamat datang kembali di Berisik. Selamat datang kembali di Noisy Plus Channel di Berisik ya. Seperti biasa kita infokan nih Ya, band yang akan merilis album. merilis album ya. Ya itu juga ya, kita juga menginfokan seputar ya info-info yang berkembang ya di dunia musik metal juga ya. Kami bakalan bahas ya salah satu band dan bisa dibilang mereka ini unik, musiknya ini unik ya. Iya, Dan soalnya ini mau rilis album dan band ini namanya In Sleep. Ini band asal Negeri, tepatnya di kota Bergen. Mereka akan bakal mengeluarkan album yang keberapa ini? Kalau bisa bilang. Kalau nggak salah album studio yang ke-15 ini. Oh, yang ke-15. Jadi cukup banyak ya untuk Banyak. albumnya ini. Dan di album yang ke-15 ini bertajuk Utgard ya. Benar. Ya. Bahasa lokal di sana ya. Bahasa lokal. negara Soalnya ya. mereka dari In Sleep sendiri pun mengusung Viking ya. Iya, dari namanya juga. Viking mengandung ini bahasa kalau bisa bilang, kalau menurut informasi sih ini Utgard ini kayak semacam tempat mitologi Norse kalau bisa bilang, mitologi untuk kaum Viking ya. Nama Utgard di dalam bahasa Inggris ya mungkin diartikan itu ya. Ya, itu kalau menurut dari aku yang baca di artikel ya. Benar. Di Utgard ini mereka tuh mengusung tema-tema ya seperti album sebelumnya. Menurut karena mereka kan bisa dibilang orangnya ini paganisme kalau bisa bilang ya. Okay. Ya, mereka paganisme dan mereka ini percaya sama namanya Viking. Benar. Dewa-dewa seperti Thor, Odin, nggak seperti itu. Itu kepercayaan mereka. Nordik lah ya. Nordik ya, Norse kalau bisa bilang. Norse kebudayaan. Nggak jauh dari pembahasan band-band kemarin. Ya, yang kemarin-kemarin soalnya memang agak intro yang Peru. ya, soalnya yang beredar belakang ini emang banyak band yang dari utara bisa bilang ya. Unsur-unsur folk ya, folk, terus ada yang Viking seperti Ensiferum kemarin, terus yang kemarin yang Vintrol ya. Benar. Dan ini satu lagi ya band yang nuansanya unsurnya sama, ini In Sleep ya. Dan Utgard sendiri sudah single biasa. Single ya, dari single pun sendiri sudah ada 3 ya. Benar. Itu ada apa aja kalau kamu? Kalau aku sih yang tahunya sih yang jacket tree ya kalau namanya ya. Susah, soalnya menyebut ini bahasanya bahasa lokal sana. Kalau yang pertama rilis ya itu tadi Unbound juga. Unbound ya. Terus yang satunya apa? Aku lupa soalnya. Urjotun kalau nggak salah. Urjotun. Urjotun. Ini agak ribet ini kita soalnya bahasa, jangankan bahasa Norway, kita bahasa Inggris aja ribet gitu loh, apalagi kita bahasa Norway ya. Dan di album perdana In Sleep yang pertama kalau nggak salah tahun 93 kalau nggak 94 yang ini yang setelah album itu rilis mereka banyak ditolak sama label-label rekaman black metal tuh. Karena kalau nggak salah album yang bertajuk ini Viking Lord Verdil kalau nggak salah ya. Itu yang pertama kali mereka ya seperti demo ya. Iya. Kalau di Inggrisin mungkin kayak apa ya? Maksudnya Viking League Empire atau kerajaan Viking. Seperti ya. Mereka banyak ditolak karena unsur black metal, makanya genre black metal mereka itu kayak
masih klasik bro. Ya, kayak bukan sepertinya Old school. ya old school, terus bukan black metal yang cadas atau yang agresif seperti itu ya. Karena di album itu ada 6 lagu. Ya, 6 lagu. Dan 5 lagu itu bro, itu durasinya lebih dari 10 menit bro. Cuman satu yang durasi 6 menit kalau nggak salah, yang bertajuk Heimdall. Dari situ mereka dinilai black metalnya terlalu klasik. Unsur-unsurnya itu horor ya, gitu. Kayak bukan yang seperti yang pasar waktu itu ya, yang seperti Mayhem ya, yang agresif atau gimana ya. Bener. Jadi musik mereka ini bisa bilang unik pada zaman waktu itu ya. Mereka musuh yang bisa bilang mereka nggak mau sama seperti yang lain gitu loh ya. Ingin bisa bilang bikin terobosan baru gitu loh. Bener. Itu salah satu yang aku suka, bisa bilang gitu. Dari situlah akhirnya Enslaved membungkus lagi lebih beda lagi dan kreatif lagi. Iya, kreatif dan black metal mereka. Black metal yang bisa bilang kalau kita dengerin, wah ini Enslaved banget. Ya. Iya, beda. Tapi punya karakter sendiri. Itulah yang aku suka dari Enslaved ya. Meskipun banyak band yang sana yang mengusung musik-musik yang agresif, yang lebih ekstrim atau apa. Tapi kalau kita dengerin musik yang seperti Enslaved ini, kita pasti tahu gitu loh. Punya ciri khas. Punya ciri khas, ya. Benar. Dan tiap band pun punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Tapi yang kalau bisa bilang Enslaved ini paling unik. Ya memang untuk yang orang-orang yang suka musik black metal, apa yang suka musik yang tema-temanya yang gelap, apalagi ya. Ini pasti tahu lah Enslaved ini seperti apa. Kalau aku sendiri sih, jujur dari Enslaved ini musiknya itu unik, dan di mereka pun tidak terlalu menspesifikasikan genre mereka gitu loh. Iya benar. Dari 3 single ini pun unsurnya udah beda-beda bro. Ya beda-beda. Kayak di Homebound juga mereka masih ada mengusung Viking, mengusung black metal, tapi lebih ke progresif sih. Ya progresif ya, memang itu yang unik dari Enslaved. Mereka bandnya musiknya black metal. Benar. Tapi unsurnya tuh terdapat banyak ya, unsur-unsur progresifnya itu loh, yang nggak banyak kita temuin di band-band black metal lainnya gitu loh. Ya. Jagged Treat. Di bawah ini aja tulisannya ya, belibet soalnya ya. Susah. Bro. Soalnya itu. Dan itu aku lebih suka yang itu. Ya, sama, aku juga suka main. Karena kental black metalnya, terus nuansa kelamnya, gelapnya tuh, wih, ngena banget kalau bisa bilang. Bagi teman-teman yang suka musik-musik yang kelam, black metal ya, apalagi dengan komposisi yang beda. Ya, beda. Ini unik banget dan Enslaved ini bisa bilang, dan perlu di garis bawah ya, di Enslaved ini banyak orang yang di luar sana itu banyak menganggap yang Enslaved ini melodic death metal gitu loh. Iya, album sebelumnya. Soalnya album sebelumnya ini nuansa musiknya di beberapa singlenya itu kayak di riff-riffnya tuh kalau kita dengerin sekilas itu mirip melodic death ya kalau misalnya. Terus banyak juga yang melodic di pertengahan lagunya ya, solo gitarnya itu ya itu banyak. Jadi gitarnya juga tuh. Jadi terkesan sih banyak yang mengira ya itu tadi melodic benar, padahal kalau kita dengerin lebih jelas sih black metal gitu loh. Iya. Tapi mereka sendiri kalau nyebutinnya mereka sendiri pun bukan black metal, tapi extreme metal ya. Lebih ke extreme metal. Kalau di single ketiga mereka juga lebih ke ini sih, progressive metal. Ya, progressive metal yang apa? Homebound atau yang Orjotun ini? Orjotun. Ya, yang Orjotun ya. Kayak beat drumnya juga ya, lebih ke, tapi gitar tetap dalam distorsi ya black metal, lebih terasa ya di gitarnya ini. Jadi teman-teman sendiri bisa denger dan bisa menilai sendiri gitu loh. Ya bukan hanya dari pandangan kami berdua ya. Jadi harus menilai sendiri gitu loh. Kalau dari sisi aku pribadi, Enslaved inilah ya band extreme metal yang berhasil membungkus genre mereka itu beda dari yang lain. Ya, beda dari yang lain, dan ditambah lagi untuk Enslaved sendiri pun kalau mereka dari Norway ya. Dan dari tahun yang 1991 antara 1992 dan di era-era itu kamu tahu sendiri, banyak kontroversial tentang black metal di Norwegia sendiri. Kamu tahu sendiri kayak seperti Mayhem ya, Burzum, kamu tahu sendiri kontroversialnya seperti apa ya.
tapi aku yang salutnya sendiri mereka nggak mau membawa itu. Oh, ini sedikit sejarah lah ya, dari sedikit sejarah dari Enslaved. Jadi mereka tuh tidak mau mengusung kontroversial yang apa yang mereka buat sendiri sih. Mereka nggak mau. Jadi mereka lebih menonjolkan ke musikalitas mereka. Iya, kayak band-band di US sendiri, mungkin extreme metal, progressive metal banyak di US. Oh, banyak. Tapi beda sama Enslaved. Enslaved ya. Enslaved dari materi. Ya, dari materi, terus dari melodi gitar juga beda. Dan nuansanya sendiri pun Viking ya, ditambah sendiri ya. Kentalnya di situ ya. Bener bro, keren lah dari sejarah mereka juga. Enslaved juga banyak ini bro, menerima kayak award. Ya, award, iya banyak di setiap album, dan kalau nggak menang pun mereka masuk nominasi gitu lagi. Itu yang keren. Apalagi ini genrenya metal gitu loh. Dalam scene metal ya. Iya, dalam scene metal pun dapat award gitu loh. Jadi jangan pikir kalian ya, yang genre-genre non metal seperti genre EDM lah apa, terus genre dangdut lah, pop lah apa, itu hanya itu band itu aja yang menang nominasi gitu loh ya. Itu memang kalau di Indonesia seperti itu, tapi kalau di luar negeri mereka lebih terbuka sama genre lain gitu. Mengapresiasi lah. Iya, mengapresiasi gitu loh. Kenapa kita enggak gitu loh. Bener bro. Jadi kita itu tergantung dari kitanya ya semua ya. Yep. Kita semua juga harus ya terimalah. Jadi kita bukan berarti kita nggak suka genre itu, bukan berarti kita harus benci gitu loh. Iya. Kita juga harus cukup tahu aja kita kalau nggak suka ya udah gitu loh. Ngapain kita harus mencaci gitu, harus ya yang penting menghujat gitu loh. Sampai membuli orang yang suka genre yang kita nggak suka, itu nggak perlu nggak seperti itu. Jadi kalau kita nggak suka ya diem aja gitu loh, menghargai ya. Jadi ya seperti metalhead ya. Contoh ya, aku nggak suka genre yang seperti apa ya kalau bilang ya, aku nggak suka genre emo ya, jujur aja ya. Aku nggak suka genre emo, tapi aku bukan berarti aku benci gitu loh. Aku terbuka aja sama anak-anak emo yang mau temenan sama aku. Tapi bukan berarti aku itu tadi mau dengerin musik mereka, aku hanya diem aja gitu loh. Nah, tapi tetap menghargai lah ya. Mereka nyetel musiknya seperti apapun, aku diem aja. Padahal aku nggak suka gitu loh. Tapi nggak suka bukan berarti membenci gitu loh. Kadang kita juga mempelajari ya musik mereka itu ke arah mana. Ke arah mana seperti apa ya. Walaupun itu tadi aku kurang suka gitu aja. Tadi ya Enslaved dengan Utgard-nya kalian patut denger. Soalnya ini musik dengan black metal yang beda ya. Ekstrim lah ya. Dan bisa bilang dengerin, biar kalian tuh nggak bisa bilang nggak kudet masalah-masalah metal lainnya ya. Nggak hanya genre yang itu aja, metalcore aja, deathcore aja, terus death metal aja, nggak. Musik metal itu banyak. Black metal juga nggak melulu Marduk. Iya, nggak melulu yang Marduk, Burzum, Mayhem, nggak melulu itu, banyak ya. Apalagi subgenre black metal ini bisa bilang nggak hanya yang black metal yang true, nggak hanya yang simfonik, nggak hanya yang black death ya. Itu pun masih ada pecahannya lagi gitu loh. Seperti yang ambience. Kamu tahu nggak ambience ya? Yang ambience-nya atau kalau bisa bilang itu yang depresif kalau orang-orang Indonesia itu ya. Doom metal, terus yang black metal yang simfonik, terus yang atmosferik juga, itu banyak lah. Jadi dengerin ya Enslaved dengan Utgard-nya tanggal 2 Oktober. Ya, segitu aja informasi kami berisi kali ini ya dengan Enslaved dengan Utgard-nya. Dan sampai jumpa di next video and stay metal.